yang telah hadir pada literasi klinik pada pagi hari ini. Selanjutnya, perkenankan saya Rona Gina Zahra, selaku moderator pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan CV pemateri, yang kelima pemaparan materi, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik rekan-rekan sekalian, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk agenda selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, dimohon untuk rekan-rekan semuanya dapat menyalakan kamera dan juga duduk tegak. Dan kepada yang bertugas, apakah sudah siap? Kepada yang bertugas, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah sambutan kepada Direktur Eksekutif dari FK2H, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Saudara Zaki Priyambudi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ingin mengonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, siap, terima kasih. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang di Forum Kajian Keilmuan Hukum kepada yang terhormat Ibu M. Indah Sari, SH, sebagai Asosiat Christian Theo and Partner. Halo, selamat pagi Ibu Indah. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, selamat pagi Zaki. Ini saya lagi mau pindah perangkat akun, jadi agak gangguan dikit. Tapi nggak apa-apa, silahkan dilanjutin. Baik Bu, siap, terima kasih. Dan sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya karena di tengah kesibukan, Ibu Indah masih berkenan hadir untuk sharing dan berdiskusi bersama dengan teman-teman FK2H. Saya juga mengapresiasi panitia beserta jajaran pengurus bidang penelitian yang telah mempersiapkan dan mengeksekusi acara ini dengan maksimal. Dan sekali lagi terima kasih untuk dan selamat datang kepada seluruh audien. Acara ini diharapkan dapat memberikan dan memperdalam pengetahuan dalam menyusun legal opinion, dimulai dari pertama, tujuan dan fungsi dan standar legal opinion, yang kedua, logika teknik dan argumentasi dalam menyusun legal opinion, yang ketiga, proses penyusunan legal opinion hingga teknik dan strategi dalam analisa hukum, proses penyusunan legal opinion itu sendiri. Dan kemudian apakah legal opinion ini sama dengan legal advice atau legal argument? Yang nantinya teman-teman, pertanyaan tadi akan dijawab ketika teman-teman telah mencerna pemaparan dari pemateri kita yang luar biasa. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi teman-teman untuk sharing dan mengambil berbagai insight dari narasumber kita yang luar biasa. Nantinya teman-teman dapat berdiskusi langsung dengan Bu Indah yang merupakan expert di bidangnya. Baiklah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ya untuk melihat pemaparan pemateri dari Ibu Indah. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. FK2H bersama berkarya berprestasi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Zaki atas sambutannya. Dan mungkin saya akan menyapa rekan-rekan semua yang ada di room Zoom meeting ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya harap rekan-rekan semuanya yang ada di sini selalu sehat, apalagi di dalam keadaan pandemi ini ya. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang tentunya sangat berpengalaman dan menginspirasi, Kak Indah Sari. Selamat pagi, Kak. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ini, Rona. Iya, mungkin saya terdengar. Ya. Saya mau nanya dulu nih, enaknya saya manggilnya Kak atau Ibu atau... Panggil Kak aja, nggak apa-apa. Panggil Kak atau Mbak Ibu. Oke. Oke, Kak Indah. Dan mungkin sebelum mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, di era 4.0 ini nggak lengkap ya rasanya kalau kita nggak ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi saya mohon izin ke Kak Indah dan juga rekan-rekan sekalian untuk menyalakan kamera dan juga mungkin yang bisa menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan kepada yang bertugas untuk dokumentasi, apakah sudah siap? Mungkin bisa dibantu untuk mendokumentasikan karena di layar saya ada 2 slide. Saya akan pandu dari slide pertama. 3, 2, 1. Lanjut ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Dan selanjutnya, langsung saja saya akan membacakan CV dari Kak Indah terlebih dahulu. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Bisa di-scroll. Ya, jadi
Kak Indah ini graduated cum laude majoring in business law from Universitas Pelita Harapan. And during her study at UPH, she joined various national and international law competition representing UPH and Indonesia. And she started her career at Hadi Putranto, Hadinoto and Partners, and continued her career at Christian Theo and Partners, a corporate law firm based in Jakarta in association with Stephenson and Harvard. Kak Indah ini juga merupakan guest lecturer at Universitas Pelita Harapan for Investment Law and Legal Skill Class. Beliau juga merupakan coach to Universitas Pelita Harapan Court Community dan juga merupakan speaker in various legal seminars. Beliau juga representing Tokopedia on its acquisition of Bright Story Singapore, representing Yum Holding Company of KFC and Pizza Hut on its franchise activity in Indonesia, dan juga representing Adidas Group on the Indonesian sales and distribution operation. Dan masih banyak lagi pengalaman dan juga dari Kak Indah yang tidak perlu kita ragukan lagi tentunya pengalamannya. Mungkin bisa di stop share screen. Dan tentunya rekan-rekan sekalian sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Indah Sari. Dan langsung saja, tidak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam sesi inti, yakni pemaparan materi kepada Kak Indah Sari. Kami memberikan waktu selama 45 menit untuk Kak Indah Sari memaparkan materi. Kepada Kak Indah, dipersilakan. Thank you, Rona. Boleh tolong share screen PPT ya, saya? Oke, udah ya. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Terutama saya mengucapkan terima kasih dulu buat UMKF Forum Kajian Keilmuan Hukum dan terutama untuk para panitia-panitianya, ada Zaki sama Basri atau Rona. Terima kasih untuk undangannya. Ini saya diminta untuk sharing mengenai legal opinion. Ini coba semoga materinya bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, feel free untuk langsung nanya. Tapi aku ada buat session Q&A di akhir materi supaya lebih komprehensif aja gitu. Oke, ini suara aku kedengaran jelas kan, Rona? Oke, ya. Ini tadi juga udah dibacain CV aku. Oke, kita lanjut aja. Next. Slide-nya boleh di next. Masih belum pindah kayaknya slide-nya. Ini legal opinion ini sebenarnya topik yang kalau kita mau profesional, kita mau jadi lawyer, notary, atau apapun itu sangat penting ya teman-teman. Jadi makanya ketika saya di-approach sama panitia untuk bahas legal opinion, oh oke nih, ini karena emang penting banget nih buat mahasiswa hukum gitu. Ini rata-rata teman-teman pada angkatan berapa ya? Atau semester berapa gitu? Ada yang semester 3, ada yang semester 5 gitu. Oh, oke. Semester 3 atau semester 5, berarti lagi mau skripsi. Ya, ini untuk apa aja pembahasannya. Ini saya akan bahas mengenai definisi, terus basisnya apa sih untuk seorang advocate atau lawyer untuk meng-issue legal opinion, sama ada FIREC atau formula yang dipakai untuk mendrafting legal opinion, contoh legal opinion, sama nanti kita akan ada case study, kita akan coba buat legal opinion bareng gitu.
Nah, ini buat teman-teman yang masih semester-semester awal, kayak semester 2 atau 3, ini mungkin masih pada belajarnya hukum yang masih dasar ya, apa ya biasa kayak dulu, hukum perdata, hukum pidana gitu, mungkin belum ada langsung belajar legal opinion gitu, karena biasa itu di semester-semester akhir kayaknya. Oke, next. Anyway, buat panitia nanti kalau misalnya aku ngomong kelamaan, udah mau waktunya nanti tolong diingetin ya, kadang suka lupa kalau kelamaan. Oke. Siap, Kak, siap. Ya, ini legal opinion itu apa sih artinya? Legal opinion kalau dari katanya sendiri ya opini hukum ya teman-teman ya. Tapi arti lebih dalamnya itu tuh hasil analisis atau pendapat atau kesimpulan yang juga berisikan rekomendasi tentang kedudukan hukum atau dari subjek atau dari masalah hukum tertentu. Nah, jadi tujuannya apa sih ada legal opinion gitu? Nah, tujuannya itu untuk menjawab suatu isu tertentu atau memberikan nasihat kepada klien untuk membuat important decision gitu. Nah, ini biasanya umumnya juga dikaitkan dengan uji kepatutan dari segi hukum atau biasanya kita kenal namanya legal due diligence atau LDD. Nah, ini kalau buat teman-teman yang mau nantinya berkarir di corporate law firm, LDD itu kayak udah makanan sehari-hari gitu. Ibaratnya yang buat kita pulang kantor jam 7 pagi, itu biasa ngerjain LDD gitu. Nah, legal opinion itu jadi basically itu kayak makanan sehari-hari kalau di dunia law firm, corporate law firm terutamanya. Sebagai contoh kayak tadi kan udah dibacain CV, pas itu aku bantuin law firm aku di-appoint sama Tokopedia untuk menghandle acquisition Bread Story Singapura. Bread Story itu pasti udah pada suka denger nih, biasa cewek-cewek yang tahu tuh kalau suka lihat di Instagram, yang kalau pameran nikahan, wedding-wedding gitu, Bread Story itu biasanya. Nah, itu pasti udah pada suka denger lah kalau di Instagram gitu. Nah, itu Bread Story itu punya Singapura gitu. Nah, Tokopedia itu mau mengakuisisi Bread Story yang di Singapura. Nah, ketika dia mau akuisisi itu pengambil alihan, ketika mereka mau akuisisi, mereka itu awalnya itu minta kita untuk mengadakan legal due diligence gitu, untuk ngecek apakah company-nya ini udah comply sama hukum nggak sih, udah punya licenses yang sesuai nggak sih, udah pokoknya compliance hukumnya tuh udah benar nggak, atau selama ini mereka pernah involve di dalam dispute, atau pernah dituntut, atau pernah dalam apapun lah itu. Nah, ketika kita udah selesai melakukan legal due diligence, kita menerbitkanlah legal opinion. Oh, ternyata dari legal due diligence kita kemarin, kita mencatat loh kalau sebenarnya nggak ada isu material di dalam perusahaan ini, tetapi mereka nggak comply nih, misalnya contoh dari segi employment-nya gitu, mereka nggak punya employment agreement misalkan, atau mereka nggak punya company regulation, peraturan perusahaan gitu, yang mana itu diwajibkan gitu untuk dimiliki oleh perusahaan di Indonesia gitu. Nah, kayak gitulah ketika itulah contoh kapan kita harus bisa membuat legal opinion di di law firm gitu. Ketika ada klien-klien mereka mau buat important decision. Itu kan important decision ya untuk akuisisi itu involve million dollar gitu. Jadi itu karena sangat keputusan yang penting, mereka tuh butuh opini hukum dari pengacara gitu, dari lawyer. Jadi enggak semerta-merta tinggal beli saham gitu, enggak gitu. Karena kan sahamnya nilainya juga miliaran dolar ya gitu. Nah, ini aku akan banyak kasih contoh dari segi corporate karena aku background-nya corporate lawyer, tapi sebenarnya untuk teman-teman yang penjurusannya kepraktikan hukum, litigasi, atau yang lainnya, sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena legal opinion tuh lebih ke cara berpikir kita gitu. Lebih gimana cara kita untuk men-structure suatu opini. Jadi sebenarnya mau aku ambil contohnya dari segi baik dari litigasi atau dari corporate itu nggak terlalu beda. Kenapa? Karena cara ngebuat legal opinion, cara berpikirnya, strukturnya itu sama gitu. Itu applicable ke semuanya.
Oke, coba kita next. Nah, ini adalah basis untuk advokat menerbitkan legal opinion ya. Sebenarnya legal opinion tuh bukan produk hukum, itu hanya opini gitu. Dia bukan produk hukum seperti produk hukum tuh kan seperti akta atau peraturan atau dekrit atau apapun gitu yang mempunyai kekuatan hukum, ada kekuatan hukumnya gitu kalau udah teman-teman udah belajar di hukum pembuktian. Tapi kalau legal opinion dia tuh hanya opini gitu, yang mana itu hanya dipakai untuk pertimbangan para pihak. Nah, ini dasarnya itu adalah di Undang-Undang Advokat, yang mana advokat itu kan memberikan jasa hukum, yang jasa hukumnya itu termasuk konsultasi atau nasihat hukum gitu. Coba kita next. Nah, ini sebenarnya tadi udah aku singgung tentang legal opinion sama legal due diligence atau LDD. LDD itu yang tadi aku juga sempat singgung, proses penyelidikan atas kepatuhan hukum suatu entitas. Jadi kita ngecek lah ini kira-kira company-nya ini patuh hukum nggak sih? Kira-kira company-nya ini sudah mematuhi semua peraturan yang berlaku nggak di sektor dia gitu. Sebagai untuk contoh yang spesifik kayak perusahaan tambang gitu. Mereka itu sangat strictly regulated gitu. Mereka itu peraturannya lebih ketat daripada perusahaan-perusahaan lain gitu. Nah, itu LDD itu adalah ketika kita ngecekin kira-kira ini perusahaannya itu patuh hukum nggak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dia nggak patuh hukum, investor itu jadinya insecure dong untuk beli dia gitu. Sama aja kayak, ya ini bahasa anak tren sekarang, insecure lah. Gitu. Maksudnya kita kalau mau beli sesuatu, kalau kita nggak yakin itu bagus, kan kita jadinya juga insecure ya gitu. Nah, kapan LDD itu diperlukan? Biasanya kalau ada mau buat major decision gitu, seperti kayak tadi akuisisi atau merger atau mau beli atau mau buat company gitu. Nah, itu dibutuhkan namanya LDD gitu. Next. Nah, ini LDD itu tujuannya itu verify legalitas suatu badan hukum. Nah, ini juga aku udah jelasin kalau LDD itu dilaksanakan biasanya sebelum kita menerbitkan legal opinion. Nah, what's the process of carrying out the LDD? Gimana sih caranya carry out LDD? Ini sebenarnya kita kan akan discuss legal opinion, cuman legal due diligence sama legal opinion itu mereka tuh sangat closely related, mereka tuh sangat berhubungan banget. Jadi aku akan sedikit kasih materi dikit lah tentang LDD itu gimana sih di prakteknya gitu. Karena ketika aku kuliah sebenarnya aku nggak pernah dapat pelajaran mengenai LDD gitu. Karena itu lebih ke praktek di dalam corporate law firm, tapi itu nggak pernah masuk ke dalam suatu SKS atau mata kuliah atau silabus atau materi di dalam perkuliahan. Nah, cara ngelakuin LDD itu gimana sih caranya? Itu ya LDD itu biasanya kita mulai dengan namanya kita ngecek izin-izin perusahaan, licenses-nya, akta-aktanya, semuanya gitu kita cekin satu-satu. Dan kemudian dan itu ada juga namanya on the ground LDD. On the ground itu apa? On the ground itu jadi kayak site visit gitu loh. Jadi contoh ada tambang di Papua gitu. Terus tambangnya mau dibeli sama investor. Nah, itu kita datang ke Papua untuk ngecekin. Tambangnya beneran nggak sih di situ? Terus kita juga ngecekin di pengadilan di Papua sana, apakah pernah ada perselisihan atau pernah ada sengketa atau pernah ada tuntutan nggak terhadap perusahaan ini gitu. Nah, ini biasanya seru nih, karena dikirim-kirim ke ujung-ujung Indonesia, karena biasa lokasi tambang itu nggak di kota, biasa di pedalaman gitu, di Poso lah, di Jayapura lah, di mana gitu lah. Next. Nah, ini sebenarnya legal opinion sama legal due diligence, mereka itu purpose-nya itu mirip. Purpose-nya tuh tujuannya tuh mirip. Semuanya tuh keduanya ini sama-sama bertujuan untuk mengidentifikasi isu hukumnya itu apa sih, permasalahannya itu apa sih gitu. Dan dia juga sama-sama mereview hubungan antara fakta, isu, dan regulations gitu. Ini ya kita akan go deeper setelah slide berikutnya. Dan ini
legal opinion itu sebenarnya essence-nya itu kayak yang paling utama dari legal opinion itu adalah analisisnya gitu. Jadi sebenarnya nanti kan aku jelasin tuh struktur legal opinion itu apa. Tapi yang paling penting di dalam legal opinion itu adalah analisis kita. Nah, legal opinion juga tuh harus transparan. Kalau misalnya walaupun kita mewakili pihak A, kita nggak boleh terlalu condong ke pihak A seolah-olah kalau kita bilang pihak A, oh pihak A yang akan menang gitu, itu nggak boleh gitu. Itu kalau di dalam legal opinion itu kita hanya memprovide data dan fakta dan analisis sesungguhnya tanpa berpihak ke pihak manapun gitu. Next. Nah, ini struktur dari legal opinion. Ini atau biasa yang dikenal dengan istilahnya FIREC. Ini mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar istilah FIREC. Sebenarnya istilah FIREC ini dipakai di mana-mana sih. Kayak kalau di moot court itu juga kalau buat memorandum juga pakai FIREC, atau kalau misalnya kita buat advice ke klien juga pakai FIREC gitu. FIREC itu apa? FIREC itu singkatannya Fact, Issue, Rules, Application, and Conclusion. Fakta, permasalahan hukumnya apa, peraturannya, aplikasinya, dan kesimpulannya gimana. Nah, coba kita next. Nah, pertama kita fact dulu nih. Nah, gimana caranya menentukan kalau fakta itu suatu fakta? Apakah itu hanya, jangan sampai yang kita tulis di dalam fakta itu sebenarnya hanya assumption kita atau opini kita gitu. Nah, biasanya di dalam bagian fakta, fakta itu gampangnya kayak introduction lah. Karena setiap kita mau ngerjain apapun tuh harus ada introduction-nya kan, harus ada background-nya. Kalau enggak, orang kalau baca kan nggak ngerti tuh, apaan sih ngomongnya gitu. Pasti ada provide background sedikit mengenai tulisan ini tuh tentang apa sih gitu. Sama aja kalau kita nulis skripsi, pasti ada bagian introduction-nya gitu di bab 1. Nah, ini jadi fact kalau di dalam legal opinion itu mereka itu purpose-nya fact itu untuk memprovide background atau apa sih yang diminta oleh klien, apa sih concern-nya gitu. Nah, biasa ini dalam bentuk cerita. Misalkan kalau investor misalkan, oh si investor ini berencana berencana untuk berinvestasi di Indonesia dalam bidang ini, gini. Tetapi investor memiliki suatu concern mengenai pembatasan kepemilikan asing, kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya dari segi biasa kalau litigasi, contoh, oh perusahaan A adalah perusahaan tambang, tetapi dia ketika melakukan transportasi hasil tambang, misalkan ada hasil tambangnya yang jatuh, yang sehingga merusak lingkungan, atau gimana, kayak gitu. Itu kayak lebih ke background dari legal opinion kamu tuh bakal ngomongin apa sih, gitu. Nah, coba next. Nah, ini isu atau rumusan masalah. Ini sebenarnya kayak sama aja kayak deskripsi, kalau yang udah lagi nyusun skripsi, ini tuh kita harus bisa mengidentify isunya apa, isunya tuh apa sih masalahnya gitu. Kayak jangan sampai kita muter-muter nggak tahu nih apa yang mau kita solve gitu. Jadi isu itu adalah masalahnya apa. Biasanya isu itu dalam bentuk pertanyaan. Contoh, apakah perusahaan A benar-benar telah melanggar misalkan undang-undang pertambangan dengan kegiatannya yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral gitu. Itu contoh isu lah. Terus isu tuh harus spesifik gitu, harus fokus pada masalahnya tuh apa. Biasanya isu itu buatnya numbering kayak beberapa pertanyaan gitu supaya lebih gampang untuk mengidentify, sama kalau misalnya isunya banyak itu dibuatnya per klasifikasi. Contoh kayak ternyata ini perusahaannya itu masalah banget gitu. Misalnya perusahaan tambang ini masalah banget, udah izinnya nggak lengkap, terus ketika dia menjalankan kegiatan usahanya dia tidak memperhatikan lingkungan gitu. Terus banyak masyarakat yang di sekitar mengalami kerugian gara-gara pencemaran lingkungan kayak gitu. Nah, itu bisa
dibagi per klasifikasi gitu. Contoh dari segi izin, misalkan A dari perizinan, nanti nomor 1 dibilang, oh perizinan IUP, izin usaha pertambangannya udah expired gitu. Atau misalkan oh ternyata mereka tidak pernah bayar retribusi. Oh ternyata mereka tidak pernah bayar iuran produksi kayak gitu. Itu contoh. Nanti ini mungkin kalau buat yang belum pernah lihat legal opinion, belum ada bayangan nih, ini nggak apa-apa. Nanti ini didengerin dulu aja, nanti kita akan coba lihat contoh legal opinion-nya tuh kayak gimana sih kalau udah jadi gitu. Nah, coba next. Nah, ini rules. Rules itu peraturannya, jadi kita harus bisa, kan udah tahu nih background-nya apa, isunya kita udah tahu masalahnya apa. Nah, next-nya itu kita harus bisa mengidentify peraturan-peraturan mana aja sih yang relevan dan terkait gitu. Contoh kalau yang kayak tadi aku mention soal pencemaran lingkungan, kira-kira kalau pencemaran lingkungan apa peraturan yang terkait gitu? Pastinya tentunya Omnibus Law, karena Omnibus Law tuh mereka mengamend banyak peraturan, jadi banyak banget peraturan yang di dalam situ yang berkaitan gitu. Jadi contohnya kayak gitulah, kita harus bisa mengidentify peraturan apa sih kira-kira yang berkaitan, yang relevan gitu untuk dibahas di dalam legal opinion kita. Kalau misalnya kita tadi bahas mengenai licensing, mengenai perizinan yang tidak lengkap, ya berarti Undang-Undang Minerba gitu, atau UU PT, Undang-Undang 40 tahun 2007 kayak gitu. Nah, untuk kita bisa mengidentify peraturan apa yang relevan, itu tentunya harus melakukan banyak research gitu. Harus banyak research, harus bisa jangan contoh kayak gini. Kita udah bisa identify nih, oh peraturannya ini gitu. Contoh peraturan ketenaga kerjaan Undang-Undang tahun 2011-2003 gitu. Nah, kita tulis tuh di dalam legal opinion kita. Kita masukin pasal yang terkait gitu. Ternyata Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang 2003 tuh udah dirubah di Omnibus Law gitu. Nah, kayak gini tuh jangan sampai kita nggak masukin di dalam legal opinion kita. Jadi, kalau misalnya peraturan tuh udah ada yang berubah, kita harus merefer ke peraturan yang terbaru gitu. Jadi jangan sampai kita udah bangga banget, udah masukin banyak peraturan, taunya peraturannya udah nggak berlaku gitu. Nah, itu malu banget kan, udah malu banget, dan ternyata kalau misalkan udah nggak berlaku, berarti opini dan analisis kita jadinya istilahnya ambiar lah, udah ngulang lagi dari awal gitu, karena udah nggak relevan lagi gitu. Nah, ini untuk research itu sebenarnya gampang. Kenapa? Karena biasa kalau cewek-cewek itu research-nya jago. Sama aja kayak kita nge-stalk orang di Instagram. Nah, itu sebenarnya aku tuh suka kalau orang yang bisa nge-stalk. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia punya research skill yang lumayan memadai gitu. Kenapa? Karena dia bisa tahu, oh ternyata contoh kayak, oh ternyata si ini sama ini sekarang, si A udah sekarang udah putus nih sama si B, pacarannya sama si C gitu. Itu research juga gitu. Nah itu tapi baiknya kita aplikasikan ke yang lebih bermanfaat. Contohnya research kalau lagi butuh buat skripsi atau buat legal opinion gitu. Itu research itu emang harus itu butuh waktu dan butuh latihan gitu. Nah, ini di dalam research itu kita juga harus bisa menganalisa sumber hukumnya itu apa, fakta-faktanya yang tersedia itu apa, yang kira-kira relevan ke fakta-faktanya, background-nya gitu. Nah, cuman kalau research juga harus yang berkaitan. Jangan kita kalau karena kita di Indonesia ya berarti kita risetnya ya hukum-hukum di Indonesia gitu. Kalau misalnya hukum internasional mungkin relevan kalau misalnya lagi ngomongin international investment gitu. Tapi kalau kita sebagai lawyer, karena advokat itu kan kalau kita baca undang-undang advokat, itu hanya diizinkan untuk berpraktek di wilayah Indonesia kan. Nah, jadi sebenarnya advokat itu tidak seyogyanya memberikan opini tentang pengaplikasian hukum di luar negeri gitu. Karena kalau kita di Indonesia, kita PKPA, ujian advokatnya kan berarti di Indonesia, disumpahnya di Indonesia gitu. Berarti license kita itu hanya di Indonesia. Jadi kita nggak boleh tuh kalau kita bilang, oh di Singapura nggak apa-apa kok, di Malaysia boleh kok kayak gini-gini gitu. Itu nggak boleh gitu. Itu melanggar kode etik namanya. Next. Nah, ini pertanyaan.
gimana ini kan ini udah mengenai research nih. Nah, pertanyaannya what to do if there is a conflicting rules or regulation. Gimana nih kalau misalnya ketika kita research ada peraturan yang ternyata conflicting gitu, bertentangan satu sama lain gitu. Atau misalnya ini juga pertanyaan keduanya, what to do if there is an absent in the law. Contoh, klien nanya kita soal A. Ternyata di peraturan nggak ada gitu. Peraturannya silent, diem doang. Peraturannya nggak say yes atau nggak say no gitu. Diem doang. Kan galau nih. Jadi gimana nih gitu. Gimana nih kalau misalnya ada peraturan yang bertentangan. Peraturan yang bertentangan itu banyak di prakteknya. Kenapa? Karena peraturan kita tuh sering banget diubah. Sering banget kayak hampir setiap tahun tuh peraturan baru diterbitkan, baru juga efektif, diubah lagi gitu. Itu emang suatu fenomena di dalam prakteknya, banyak peraturan yang diubah, tapi karena banyak yang diubah tuh jadinya ada kadang yang ada yang conflicting gitu, atau ada kadang yang peraturannya nggak ngomong gitu tentang concern kita gitu. Kayak kalau misalnya nanya, oh boleh nggak sih direktur orang orang asing gitu? Boleh nggak direktur di PT Indonesia PMDN orang asing. Nah, itu kalau baca UU PT itu nggak ada yang bilang yes atau bilang no gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana gitu? Itu contoh. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang coba mau sharing. Gimana nih kalau misalnya ada peraturan yang bertentangan atau peraturannya diem doang gitu. Ini biar nggak cuman aku yang ngomong aja. Mungkin ada yang mau volunteer coba jawab? Atau mungkin Rona mau nunjuk temennya, ini siapa di sini yang biasa suka ngomong gitu? Yang suka sharing. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau sharing. Tadi Kak Indah nanya kalau gimana kalau dalam suatu mau buat legal opini tapi regulasinya kayak disharmoni gitu ya Kak? Iya, betul. Iya. Atau kalau misalnya di peraturan nggak dibilang nih, boleh atau enggak gitu. Kan kalau kita memberikan klien suatu opini, pasti klien expect-nya, berharapnya, jadi boleh atau enggak gitu. Kayak gini salah atau enggak gitu. Nah, tapi peraturannya nggak jelas, jadi galau juga, ini salah apa enggak ya? Kayaknya boleh deh gitu. Nah, kayak gitu kan suatu dilema ya kita sebagai lawyer gitu. Tapi masalahnya lawyer itu, advokat tuh nggak boleh memberikan opini yang salah gitu ya, atau yang menyesatkan. Kenapa? Karena seingat aku tuh undang-undang advokat tuh udah diubah yang mana kalau kita memberikan opini yang menyesatkan itu tuh kita bisa dituntut ganti rugi oleh klien. Makanya di praktek itu banyak klien yang akhirnya menuntut advokatnya sendiri gitu karena merasa dirugikan gitu. Kalau misalkan baca berita beberapa tahun lalu tuh banyak tuh yang heboh-heboh soal itu. Gimana nih teman-teman? Ya, atau mungkin Rona mau coba nebak. Belum sih Kak, kalau aku masih semester 3, tapi setahuku kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu kan uh, apa namanya, hukum yang khusus itu kan lebih tinggi gitu ya nggak? Iya, iya nggak sih Kak? Aku Ya, jadi agak takut jawabnya. ya itu prinsip lex specialis, lex generali. Generalisnya. Oke. Tapi Atau kalau yang absen itu aku belum ini sih Kak, belum kurang paham. Iya guys. oke. Mungkin yang lain atau udah cukup? Boleh ini Kak, aku sedikit. Ya, silakan Zaki. Ya Kak, jadi kalau untuk yang apa namanya tadi, misalnya ada disharmoni, aku tadi sepakat dengan Jinan ya, bahwa ada prinsip lex spesialis seperti itu. Dan juga misalnya ada suatu ketentuan yang masih belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mungkin dari setahuku ya Kak, itu mengacu kepada praktik atau kebiasaan yang berlaku Kak. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ya, thank you Zaki, thank you Rona. Ya, itu sebenarnya udah dijawab tadi sama Zaki dan Rona, betul. Ini kalau misalkan ada disharmoni atau buat kegalauan di dalam peraturan undang-undang ini, itu pakai prinsip hukum, yaitu lex specialis, lex generali. Nah, tapi kalau misalnya peraturannya nggak jelas nih, bilang iya atau enggak sih, jadi boleh apa enggak gitu. Kan galau juga kan memberikan jawaban ke klien. Nah, itu
itu betul bisa kita memberikan opini tentang praktek hukumnya gimana. Makanya ketika kita membuat opini, walaupun hanya berdasarkan peraturan, itu penting untuk mengkonfirmasi ke ministerial terkait itu, ke kementerian terkait. Contoh ya, contoh tuh kan ini kan kalau kita baca peraturan undang-undang kan kita menafsirkan sendiri ya, kita menafsirkan sendiri. Nah, itu untuk mengecek apakah penafsiran kita terhadap peraturan undang-undang itu benar atau enggak, itu biasanya kita confirm ke ministry yang terkait gitu. Kayak tadi kan aku ada sempat mention, boleh nggak direktur orang asing di PT, PMDN gitu. Itu kan kalau di UPT nggak ada. Nah, itu berarti kalau mau confirm, kalau mau nanya boleh nggaknya, prakteknya gimana, berarti nanya kemana? Ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke kantor Manpower Office gitu, di Snaker. Nah, tetapi ketika kita ngasih tahu ke klien, kita harus jujur nih, harus TBH nih. Harus jujur kalau bilang di peraturan itu silent, nggak ada yang ngatur, tapi prakteknya seperti ini gitu. Kenapa? Karena ini untuk menghindari jangan sampai mereka terlalu pede dengan opini kita, terus mereka membuat suatu keputusan yang sangat penting, ternyata mereka merasa dirugikan gitu. Ini untuk menghindari advokat dituntut balik oleh klien gitu. Kayak gitu. Oke, coba kita next. Nah, ini application atau ini sebenarnya poin penting yang di dalam legal opinion gitu. Sama aja kalau kita makan nasi campur, ini lauknya lah gitu. Application itu berarti kita provide analisis, kita menganalisa peraturan ini tuh gimana aplikasinya gitu terhadap fakta-fakta, terhadap background. Nah, ini application-nya itu kita mulai dari isu-isu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi, masing-masing isu, masing-masing rumusan masalah itu punya aplikasi atau punya analisisnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau isunya ada 5, jangan sampai kita cuma ngasih satu analisis doang gitu dijadiin satu. Jangan gitu, itu orang susah bacanya. Karena purpose-nya legal opinion itu kan kita memberikan kita buat klien yang bukan orang hukum mengerti kondisi hukumnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baca legal opinion kita, dia nggak ngerti, berarti itu ada salah dengan drafting kita gitu. Sama aja kalau kita buat artikel, buat skripsi, kalau dosen nggak ngerti kan, ya berarti ini kayak ada yang salah nulis nih aku nih gitu. Atau pesannya itu jadinya nggak tersampaikan ke pembaca gitu, padahal itu purpose-nya kita tulis gitu. Nah, ini ketika di application ini kita bisa masukin jurisprudence atau opini-opini para ahli. Walaupun jurisprudence itu nggak mengikat, karena kan kita civil law, tapi itu bisa kita masukin itu sebagai bahan pertimbangan. Kalau misalkan ternyata hukumnya itu sangat sedikit gitu, peraturannya sangat sedikit mengatur topik-topik tertentu gitu. Nah, itu kita bisa pakai gimana hakim-hakim sebelumnya memberikan ruling-nya mereka gitu, keputusan mereka. Nah, expert opinion juga ini bisa dimasukin, opini para ahli itu gimana. Ini semuanya bisa di-research di internet. Kalau butuh pengen tahu kasusnya si ini gitu gimana gitu rulingnya, atau yang sekarang kasusnya yang kemarin baru sidang kan Nia Ramadhani tuh di PN Jakpus tuh. Nah, itu kalau misalnya udah terbit putusannya, itu kita bisa lihat di SIPT pengadilan gitu. Kayak gitu. Ini sebenarnya pengadilan kita udah lebih improve lah transparansinya karena mereka sekarang kalau salinan putusan itu tuh udah available online gitu. Jadi kita bisa, orang umum seperti kita tuh bisa akses. Nggak kayak dulu, kalau dulu kita harus datang ke pengadilan, harus minta salinannya sendiri gitu. Nah, terus ini research, terus kalau misalnya ada uncertainty in the law, ini yang tadi yang udah didiscuss mengenai kalau law-nya, hukumnya, peraturannya nggak jelas gitu, ngomongnya apa sih gitu. Soalnya emang gitu, kadang kita kalau baca peraturan belum tentu sendiri juga ngerti gitu. Makanya itu butuh penafsiran. Next.
Nah, ini conclusion. Conclusion itu kesimpulan, ya, jadi ini basically kita kasih kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu harus singkat, padat, dan jelas. Oke. Nah, itu kesimpulan itu biasanya cuman hanya beberapa kata doang, 1, 2, 3 kalimat, yang purpose-nya, yang intinya itu langsung menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya cuma nanya, apakah perbuatan PT ini melanggar ketentuan K2 atau kesehatan atau pelestarian lingkungan atau apapun gitu. Nah, conclusion-nya harus singkat, harus jawab, ya, PT ini telah melanggar ini karena ini gitu, langsung gitu. Nah, ini biasanya di dalam conclusion kita juga memberikan rekomendasi gitu. Kayak, oh, kalau misalkan udah jawab kayak, oh, melanggar, terus kita berikan rekomendasi, next-nya berarti kayak gini, jangan gini gitu. Next-nya berarti harus seperti ini, proses hukumnya berarti ke depannya seperti ini gitu. Atau kalau misalnya kayak ini kan aku udah masukin satu kalimat nih, no promises in providing recommendation gitu. Kenapa? Karena ini biasanya lebih ke corporate. Contoh kayak contoh nih ya, investor itu kan mereka sangat senang kalau misalnya semua yang mereka mau tuh ternyata diperbolehkan gitu di peraturan di Indonesia gitu. Sebagai contoh, aku kemarin itu handle Adidas, PT Adidas Indonesia. Nah, Adidas itu mereka itu headquarter-nya, mereka itu pusatnya tuh di Eropa gitu, nggak kayak Nike. Kalau Nike itu kan American brand, kalau Adidas tuh European. Nah, Adidas itu di sini itu PT, dia tuh PT PMA berarti mereka itu asing karena mereka ada investor asingnya. Nah, PT ini mereka itu pingin jualan langsung ke konsumen gitu. Nah, kalau misalnya kita ke mall, kita lihat ada toko Adidas, itu tuh sebenarnya bukan punya Adidas. Kenapa? Karena mereka yang ada di mall itu mereka disebutnya sebagai retailer atau pengecer gitu. Sementara PT Adidas, yang Adidas beneran, yang dari Eropa, mereka itu bukan pengecer, mereka itu namanya distributor. Nah, klien nanya, mereka sebagai distributor, sekarang ini boleh nggak sih untuk mendistribusikan langsung ke konsumen gitu? Nah, itu jawabannya tentu nggak boleh gitu, karena distributor itu dilarang untuk mendistribusikan barang langsung ke konsumen. Makanya harus ada toko yang menjual, menjadi perantara penjualnya gitu. Nah, terus dia nanya lagi, kalau misalnya jual langsung nggak boleh dalam bentuk toko, dalam bentuk online boleh nggak? Gitu. Nah, itu di peraturan nggak ada. Nggak ada yang menjelaskan retailer itu nggak dibagi online atau offline gitu. Karena peraturan Kemendak itu masih di tahun 2006 yang berlaku sampai sekarang. Nah, kalau gini kan jadinya agak galau ya. Harusnya sih nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau secara kita baca secara konservatif, itu kan dibilang retailer. Mau dia cuma online pun dia juga retailer gitu. Nah, tetapi sekarang itu udah maju kan. Retailer itu bisa online, bisa offline. Kan yang penting gue nggak buka toko gitu. Harusnya boleh dong gitu. Nah, itulah ini kita harus hati-hati gitu ketika kita memberikan opini gitu. Walaupun kita jangan sampai kayak menjanjikan sesuatu yang kita sebenarnya juga nggak yakin boleh atau enggak. Jadinya langsung iya gitu, oh boleh gitu. Kenapa? Itu kan jadinya agak menyesatkan ya gitu. Nah, contoh hal-hal kayak gitulah yang agak dilema yang uh, kita harus wise sendiri untuk bisa mendetermine itu boleh atau enggak gitu. Nah, coba next. Ini, do you need to provide limitation of your opinion? Nah, ini kayak yang tadi aku jelasin tentang limitation. Nah, limitation itu kayak batasan. Kalau misalnya kita
kalau misalnya kita memberikan opini, kira-kira ini batasannya seperti apa sih gitu. Sebagai contoh, kayak kalau misalnya peraturannya belum jelas nih, kayak yang tadi aku ceritain, oh kita harus memberikan batasan nih, walaupun ini belum diatur, tapi ini masih butuh konfirmasi tertulis ya dari kementerian ini gitu. Kalau kayak contoh dari Adidas, kalau misalnya dia distribusi, trade, kementerian apa yang terkait, berarti kan Kementerian Perdagangan ya, karena dia dagang barang gitu. Nah, contoh-contoh seperti itulah kita harus provide limitation di dalam legal opinion kita gitu. Next. Nah, ini contoh legal opinion. Ini tadi aku ada share satu PDF ke panitia. Mungkin bisa tolong di share screen. Contoh legal opinion, ini bukan aku yang buat, disclaimer. Cuman ini aku nemu dan aku ngerasa ini cukup bagus gitu legal opinionnya. Coba mungkin kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini kalau oke, sebenarnya ini aku coba jelasin lagi. Ini sebenarnya yang tadi aku bilang FIRAC, Fact Issue Rules Application and Conclusion, itu sebenarnya ketika kita prakteknya itu tuh nggak ada formula baku untuk buat legal opinion tuh gimana. Formula fixnya tuh nggak ada. Kenapa ya? Karena itu nggak ada di peraturan gitu. Jadi sebenarnya bisa pakai mau issue duluan baru facts itu boleh gitu. Tetapi umumnya orang pakai facts dulu baru issue gitu. Nah, ini kalau di contoh yang legal opinion yang di-share ini, mereka isunya dulu yang disebutkan di awal permasalahannya. Nah, coba scroll ke bawah. Scroll lagi. Nah, ini facts-nya, posisi kasusnya gimana, background-nya lah panjang gitu. Coba scroll ke bawah. Nah, ini kan dia menjelaskan kawasannya begini, begini, begini gitu. Coba scroll aja ke bawah ke bagian yang ada kolom birunya. Nah, ini facts-nya panjang. Nah, ini dasar hukumnya apa? Ya, ini kita sebutin undang-undang apa-apa aja gitu. Nah, ini kita harus sebagai salah satu bentuk limitation, kita tuh harus bisa menyebutkan di dalam legal opinion kita, ketika kita buat opini, peraturan apa aja sih yang udah kita review gitu. Peraturan apa yang udah kita review, atau konfirmasi dari lembaga atau institusi pemerintah mana yang udah kita dapatkan gitu. Nah, ini next ke bawah. Nah, ini analisa hukumnya nih, ini analisis kita. Next, ke bawah lagi ke bagian conclusion. Nah, ini kesimpulannya ini kan cuma 2 nih, karena emang kesimpulan itu emang harus kesimpulan gitu, menyimpulkan opininya tuh ngomongin apa gitu. Nah, cuman di sini emang nggak ada recommendation, karena recommendation itu bukan salah satu formula, tetapi itu baiknya dimasukkan ke dalam kesimpulan juga gitu, rekomendasinya. Oke, balik ke PPT. Nah, ini tuh sebenarnya hanya sebagai contoh aja. Kalau misalnya teman-teman cari ke dalam, kalau cari di Google, cari dimanapun, itu tuh banyak banget contoh legal opinion gitu. Tapi biasanya kalau aku di law firm, aku tuh buatnya legal memorandum gitu, yang mana itu lebih panjang, lebih detail dari legal opinion. Nah, ini kita coba prepare legal opinion ya. Kita coba prepare legal opinion, atau kita coba case study dulu. Atau mungkin dari sini ada teman-teman yang mau bertanya dari pemaparan materi tadi. Sebenarnya dari yang aku sampaikan dari tadi tuh, aku nggak ada discuss mengenai hukumnya itu gimana sih yang berlaku di Indonesia gitu. Enggak. Kenapa? Karena legal opinion tuh emang lebih ke cara penulisan, cara berpikir, cara kita menstruktur gitu. Itu bukan kayak peraturan ini gini gitu, enggak gitu. Ini lebih cara nulis aja sih, sama aja kalau kita kayak bimbingan skripsi, kan kita diajarin tuh cara nulis skripsinya tuh gimana, urutan-urutannya, terus strukturnya, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan boleh ya, kalau nggak ada nggak apa-apa.
Karena dulu ketika aku ikut-ikut kayak seminar, webinar gitu masih kuliah, kadang dengerin dulu ya emang belum ada pertanyaan gitu kadang. Oke, kalau nggak ada, kita coba praktek cara buat legal opinion tuh gimana sih gitu. Nah, ini kalau misalnya kalian bisa buat legal opinion, ketika nulis skripsi itu gampang. Kenapa? Karena udah tahu nih, udah kebayang konsepnya, nulis yang benar itu gimana sih gitu, kalau nulis secara hukum gitu. Ini nulis secara hukum tuh menurut aku tuh lebih sulit daripada nulis topik-topik yang lain gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak cuma nulis caption di Instagram itu gampang, kita cuma nulis doang, nggak pakai struktur, mau fact, issue, rules, application, itu semua campur aduk, yang penting captionnya menarik aja gitu. Tapi kalau misalnya kita buat draft opini atau draft tulisan hukum, itu harus ada struktur yang jelas gitu. Nah, ini kita coba buat satu legal opinion, tapi ini aku buat legal opinionnya yang singkat aja. Kenapa? Karena sebenarnya legal opinion tuh buat tuh nggak langsung sekali jadi. Kenapa? Karena contoh sebagai skripsi, atau kita ketika kita nulis paper, kita nulis essay, artikel, pasti kan harus di-proofread, dibaca ulang berterus-terus gitu. Kenapa harus di-proofread, dibaca ulang? Untuk menentukan, oh kayaknya katanya bagusan ini deh. Kayaknya daripada pakai direktur, direksi lebih bagus deh gitu. Padahal direktur, direksi kan sama aja ya. Tapi sebenarnya kalau di dalam UU PT, orang tuh bilangnya kalau di dalam UU PT sebenarnya yang tertulis itu adalah direksi. Kalau kita cari direktur di UU PT itu nggak ada gitu. Tapi di dalam prakteknya orang banyak tuh yang mencampur adukan direksi sama direktur walaupun sebenarnya artinya sama aja gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari aku bacain ya, Rana. Boleh, Kak. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Dwi Aryo. Faktor apa saja yang membedakan kualitas dari sebuah legal opinion ya, Kak? Oke. Kualitas dari sebuah legal opinion, tentunya jawabannya adalah analisisnya gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi aku udah mention, kalau legal opinion itu intinya tuh sebenarnya di bagian analisisnya, application-nya gitu. Sama aja kalau misalnya orang makan, orang contoh nih, makan nasi rawon gitu. Yang orang bilang enak tuh pasti rawonnya gitu. Nggak mungkin orang bilang, oh gue makan nasi rawon, enak loh nasinya gitu. Aneh kan kalau orang yang ngomong gitu. Nah, jadi sama aja kayak gini, kalau kita baca legal opinion, yang dipingin cari tahu itu yang tujuan utamanya itu adalah analisisnya gitu. Itulah yang membedakan kualitas legal opinion dari yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena ketika kita menganalisa suatu fakta dengan suatu peraturan, itu sulit. Kenapa? Karena itu butuh pengalaman dan butuh penafsiran yang benar gitu. Contoh kayak aku ketika mulai start lawyering di tahun pertama, pengetahuanku tuh cuman misalkan let's say cuman di level 1 gitu. Tapi sekarang udah 5 tahun di dunia lawyering, pengetahuanku tentang hukum tuh udah naik jadi level 5 gitu. Nah, jadi pengetahuan hukum itu juga membatasi opini kita, membatasi analisa yang kita berikan di dalam opini gitu. Kayak kalau misalnya cuma tahu beberapa peraturan ya berarti ya analisanya ya cuma sebatas di 5 peraturan itu kan. Kalau misalnya kita udah tahu lebih banyak, udah tahu 10 peraturan, kita udah bisa mengkombinasikan 10 peraturan itu membentuk jadi satu opini gitu. Nah, itulah yang butuh proses pengalaman juga gitu dalam meng-issue legal opinion. Makanya ini kalau teman-teman mau masuk kantor hukum, prakteknya ketika kita buat legal opinion, itu ketika kita udah selesai buat, itu nggak langsung diberikan ke klien kok, enggak. Kenapa? Itu pasti di-review dulu sama partner, pasti di-review sama atasan senior gitu. Kenapa? Karena mereka juga menyadari lah keterbatasan kita dalam menginterpretasikan peraturan gitu. Makanya itu pasti di-review. Oke, thank you ya untuk Ahmad Dwi Ariel untuk pertanyaannya. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena pasti pada penasaran legal opinion itu yang bagus seperti apa gitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita coba study case. Kita coba prepare legal opinion.
Nih, Kak, aku baca aja. izin tanya boleh, Kak? Iya, silahkan. Sebelumnya makasih atas pemaparannya, begitu menarik. Di bagian ini kan kita memberikan opini begitu ya untuk ya paling nggak meyakinkan mana keputusan yang paling menguntungkan untuk klien. Nah itu selain ditunjang dengan bahan-bahan hukum, misalnya regulasi ataupun peraturan perundang-undangan, apakah kita juga diperbolehkan untuk menggunakan misalnya doktrin gitu ataupun jurisprudensi begitu ketika ada ketidakjelasan norma atau hanya terbatas di bahan tertentu, Kak? Oke. Oke, pertanyaannya menarik. Ini lebih ke kalau lebih ke nanti apa yang boleh dimasukin gitu ke dalam legal opinion gitu batasannya. Oke. Thank you Bima untuk pertanyaannya. Itu kalau mengenai jurisprudensi, itu tadi aku udah sempat mention, itu boleh dimasukin, tapi itu kita harus kasih disclaimer gitu. Kenapa? Kita harus jelasin, di Indonesia itu walaupun kita boleh masukin jurisprudensi, itu nggak binding gitu. Itu nggak mengikat. Kenapa? Karena setiap hakim kan punya kewenangannya sendiri untuk menentukan kasus gitu. Makanya di Indonesia tuh kadang lucu juga. Hakim A bisa mutus kayak gini di kasus ini, Hakim B bisa mutus yang beda di kasus yang lain. Padahal isunya sama gitu. Nah itu kalau di common law itu nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam common law kayak di US itu mereka itu common law, jadi kayak mereka tuh masih pakai jurisprudence gitu. Makanya kalau di sana jurisprudence itu bisa sangat banget jadi pertimbangan judges-nya untuk issue decision gitu, tapi nggak kayak di Indonesia. Nah, jadi itu kita harus jelasin di dalam legal opinion kita. Walaupun dulu hakimnya rulingnya kayak gini, tapi nggak janji ya gitu. Tapi ini nggak binding loh gitu. Jadi bisa aja nanti di kasus kita yang sekarang nggak kayak gini keputusannya gitu. Nah, itu kita harus kasih batasan atau disclaimer di dalam situ. Nah, untuk doktrin hukum, itu boleh dimasukin ke dalam aplikasi hukumnya, ke dalam analisis. Tapi balik lagi, doktrin hukum itu kan sebenarnya lebih membantu gimana cara kita menafsirkan peraturan kan. Tapi bukan peraturan itself gitu, bukan peraturannya sendiri gitu. Jadi itu perannya, proporsinya tuh lebih sedikit gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Tapi itu boleh dimasukin, tapi kita harus ingat itu hanya sebagai yang membantu cara pikir kita gitu untuk menafsirkan. Nah, ini oke. Thank you Bima, semoga menjawab. Kalau misalkan kurang menjawab atau aku belum specifically address your question, boleh ditanya lagi. Nah, Ya mungkin mau ngasih feedback boleh nggak ini moderator? Ya, boleh. Kalau dari Kak Bima masih ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanya. Ya, silakan Ya Bima. mungkin last question dari aku tadi udah jelas ya. Cuma misalnya kita kan ini kan ya penulisan ilmiah juga ya mungkin bisa dibilang dalam sedikitnya ada hubungannya lah gitu dalam hal datanya. Nah itu misalnya kita ada referensi tertentu entah itu laporan ataupun data ataupun paper lah katakanlah apa bisa juga digunakan ya Kak atau terbatas langsung ditafsirkan aja nih. Oke, kalau misalnya ada data ya. Nah, ini kalau ada data, kalau misalkan deskripsi itu pasti harus dimasukin. Tapi kalau misalnya di dalam legal opinion, data itu bisa dimasukin ke bagian facts atau di background di awal. Contoh, misalkan kita bilang perusahaannya ini sudah mengalami gara-gara corona mengalami penurunan pendapatan. Nah, itu kita bisa masukin fakta datanya, kita masukin data annual report-nya dia gimana gitu untuk yang menjelaskan oh ternyata benar nih si perusahaan ini mengalami penurunan pendapatan gara-gara corona kayak gitu. Itu boleh dimasukin tapi itu nggak mempengaruhi itu dimasukinnya di bagian facts, bukan di bagian analisis gitu. Karena kan kalau analisis tuh gimana kita mengaplikasikan peraturan dengan faktanya gitu. Gimana dari Kak Bima? Ada tanggapan lagi? Enggak, aku cukup. Makasih Kak. Ini. Ya, thank you juga Bima untuk pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan. Mungkin lanjut ke pertanyaan lagi Kak dari Kak Salsabila.
yang di kolom chat. Ini Salsabila Putri bertanya, terkait rules dan susunan arrange LO, apakah harus memasukkan fakta? Karena terdapat beberapa yang tidak memasukkan fact di dalamnya. Dalam hal ini langsung memasukkan isunya. Jadi yang dipakai mereka hanya IREC. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, ini thank you Salsabila untuk pertanyaannya. Ini tadi aku udah sempat mention kalau sebenarnya di dalam drafting legal opinion itu nggak ada formula baku gitu. Nggak ada formula baku untuk membuat legal opinion. Makanya kayak contoh tadi yang kita lihat, contoh legal opinion, yang tadi itu mereka issue dulu baru fact kan. Tapi sementara yang aku jelasin itu FIREC kan. Fact dulu baru issue gitu. Kenapa bisa ada perbedaan? Ya karena emang nggak ada fixnya gitu, formulanya kayak gimana gitu. Jadi dia nggak seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah pasti universal 2 gitu. Nggak. Tapi kalau misalnya, oke, itu balik lagi, itu berarti kan nggak ada spesifik formulanya apa. Tetapi kalau misalnya ditanya, apakah harus memasukkan fakta? Oke. Nah, walaupun nggak ada spesifik formulanya seperti apa, tetapi kita tujuannya memberikan legal opinion itu kan untuk buat orang ngerti ya. Maksudnya ini background-nya apa sih? Kayak contoh, uh, kayak masalah penunjukan orang asing sebagai direksi gitu. Langsung isunya kayak apakah orang asing dapat menjadi direksi di Indonesia gitu. Kalau misalkan langsung bertanya nanti orang bingung, emang kenapa? Emang kenapa kamu mempermasalahkan ini gitu. Nah, itulah kenapanya itu harus dijelaskan di background gitu. Oh, ternyata si ini mau kayak gini 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 gini. Dia mempertimbangkan opsi seperti ini kayak gitu. Dari Kak Salsa mungkin apa ada tanggapan dari pemaparannya, ada feedback atau ada pertanyaan lain? Oke, ya. Thank you Salsabila. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai IREC juga nggak apa-apa. Yang penting purpose-nya tersampaikan gitu. Yang penting pembacanya mengerti gitu apa tujuannya. Oke, karena ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dilanjut dulu, Kak, dari case tadinya yang disiapin sama Kak Indah. Oke, kita lanjut ke case tadi. Mungkin di sini ada yang bisa share Word document kali. Kita langsung ketik di dalam Word document untuk buat legal opinion. Nah, selagi panitia share Word document, ini kita baca dulu. Ini aku ambil contoh yang dari corporate karena biar lebih gampang. Oke, ini ceritanya ada investor dari Korea, namanya Korea Goryeo Corporation. Ini kalau misalnya ada yang suka nonton drama Korea, Goryeo itu kayak kerajaan Korea gitu yang di zaman dulu gitu. Jadi investor ini sedang mempertimbangkan investasi di Indonesia dengan membeli mayoritas saham di PTX. PTX ini adalah PMDN. PMDN itu berarti penanaman modal dalam negeri, dia nggak ada asingnya, berarti murni pure Indonesia. Nah, kalau dia mau beli saham mayoritas, berarti itu namanya akuisisi gitu. Kalau misalnya kalian suka dengar di dalam hukum perusahaan atau hukum investasi, itu ada kan, ada yang namanya akuisisi, ada yang namanya merger, ada yang namanya konsolidasi, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia mau membeli mayoritas saham, berarti itu namanya akuisisi. Nah, investor tersebut membutuhkan pendapat dari advokat atau lawyer mengenai proses pengambil alihan tersebut.
Jadi proses akuisisinya gimana, dan apakah investor tersebut dapat menempatkan orang Korea yang dipercayanya sebagai direktur dan komisaris di PT. Nah, kenapa orang Korea tersebut kenapa investor Korea tersebut pinginnya orang Koreanya mereka yang jadi direksi atau komisaris? Kenapa? Karena kita tahu kalau direksi itu bertanggung jawab untuk mengurus manajemen of day to company gitu. Jadi dia pingin lah kalau orang yang ngurus perusahaan yang dia beli itu orang yang dia percaya gitu. Nah, ini gimana cara buat legal opinion-nya gitu. Nah, coba kita buat, oke, ini udah di-share dokumen legal opinion. Nah, ini fact-nya mungkin kita bisa tulis nih, satu facts-nya. Satu dulu nomor, tadi apa ya nama PT-nya ya? Korea Goryeo Corporation. Nggak pakai PT, langsung Korea aja. Soalnya kan mereka dari luar negeri, jadi kalau di luar negeri namanya bukan PT. Korea Goryeo Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Korea. Hukum di Korea. Bermaksud untuk membeli mayoritas saham di PTX. Membeli mayoritas saham di PTX sebesar 90%. Terus langsung yang nomor 2. Nah, dalam proses akuisisi tersebut, Korea Goryeo Corporation telah bernegosiasi dengan PTX bahwa setelah diselesaikannya akuisisi, maka susunan direksi dan komisaris maka jajaran direksi dan komisaris akan ditunjuk oleh Korea Goryeo Corporation yang mana direktur utamanya adalah warga negara Korea. Nah, ini facts-nya cukup 2 aja. Kenapa? Karena emang facts yang tadi aku buat itu kan sangat terbatas. Tapi biasanya kalau di prakteknya, klien tuh pasti cerita panjang lebar, dan itu pasti facts-nya tuh lebih dari 2 poin ini gitu. Nah, ini sebenarnya facts-nya itu kalian tinggal, kayak yang tadi aku jelaskan, tinggal memberikan background dari legal opinion kalian. Nah, this facts issue, langsung issue. Satu. Pertanyaannya apa nih kalau dia mau akuisisi? Berarti pertama, apakah Korea Goryeo Corporation dapat membeli mayoritas saham 90%? Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya pertanyaan apakah dapat membeli saham mayoritas 90%? Kenapa? Karena orang asing itu ada peraturannya, mereka itu ada batasan kepemilikan asing atau namanya positive list gitu. Jadi kalau orang asing investor, mereka mau beli saham di Indonesia, itu nggak semerta-merta mereka bisa langsung beli gitu. Kenapa? Karena ada batasannya. Kayak contoh, kalau dulu tuh kalau mau distribusi itu tuh cuman 6337 gitu, atau konstruksi 6337, atau kalau misalkan di dunia tambang 4951. Itu gunanya untuk apa? Itu adalah pemerintah Indonesia bertujuan jangan sampai sektor-sektor penting itu dikuasai oleh asing semua. Jadi setiap mereka mau beli saham, itu kita harus cek apakah boleh atau enggak gitu. Atau kadang juga ada beberapa sektor yang tertutup untuk asing gitu. Itu yang harus kita cek. Contoh misalnya, kalau mau reparasi, itu
ditutup untuk asing karena itu hanya boleh untuk UMKM kayak gitu. Atau kalau misalkan kegiatan transportasi tertentu, jasa perkuriran, itu juga ditutup untuk asing. Nah, itu semuanya kita harus cek, dan itu bisa dicek nantinya. Nah, terus isu kedua, bagaimana proses akuisisi PTX. Nah, isu yang ketiga, bagaimana, apakah boleh orang asing menjadi direksi atau komisaris? Kalau iya, bagaimana proses penunjukannya? Oke, sekarang rules nomor langsung bagian terakhir, bagian ketiga, rules. Kira-kira kalau kita mau address questions ini, peraturan apa yang berkaitan gitu? Apa yang kira-kira relevan untuk kita review peraturannya? Mungkin di sini teman-teman ada yang mau bantu jawab, kira-kira kalau mengenai hal ini, peraturan apa sih yang harus dicek gitu? Selain Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mungkin ditulis dulu, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, selain itu kira-kira apa sih kalau mengenai topik ini, mengenai topik akuisisi, mengenai topik direksi komisaris gitu, apa peraturan yang harus kita review gitu? Permisi Kak, mau jawab Undang-Undang Cipta Kerja boleh nggak ya? Undang-Undang Ketenagakerjaan, oke, boleh. Thank you ya, udah bantu jawab. Undang-Undang nomor 13 Ketenagakerjaan 13 2003. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, kira-kira ada apa lagi yang perlu dicek? Undang-Undang Cipta Kerja, Kak. Ya, betul. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja, ayo, ingat nggak nomor berapa? 11 2020. Nah, 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terus ini ada juga di chat yang jawab Ahmad Dwi Aryo, ada bantu jawab nih tentang Undang-Undang Penanaman Modal. Betul. Undang-Undang Penanaman Modal nomor 25 tahun 2007. Ya, thank you Ahmad Dwi Aryo untuk bantu jawab. Oke, nah ini undang-undangnya banyak banget, makanya ini kalau misalnya kalian mau buat legal opinion, ini harus di-identify undang-undangnya apa-apa aja, tapi undang-undang nggak cukup. Kenapa? Karena undang-undang itu biasanya hanya mengatur secara general. Spesifiknya gimana? Spesifiknya itu biasanya ada di PP atau ada di permen. Nah, itu kalian harus cek lagi PP-nya apa, permennya apa, karena itu adalah implementing regulation gitu. Itu adalah peraturan pelaksananya. Sebagai contoh kayak tentang tenaga kerjaan. PP-nya apa? PP-nya berarti kayak PP 34 2021 atau mungkin bisa dicatat kali, ditulis gitu biar. Nomor 5. Nomor 5 peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021. Nomor 34 tahun 2021 tentang PKWT atau penggunaan tenaga kerja asing gitu. Aku lupa spesifiknya. Terus misalkan nanti bisa juga disebut, oke,
investasi asing itu di Indonesia siapa yang mengawasi? Yang mengawasi, ada yang bisa tebak nggak? Menterinya namanya Bahlil. Nah, ini Salsabila ada nanya, PP 27/1983 termasuk nggak, Kak? PP 27/1983 itu kayak tentang hukum acara pidana ya? Kayaknya, aku lupa. Tapi kalau misalkan ini tentang hukum pidana, itu kayaknya kurang berkaitan, karena kan ini lagi ngomongin investasi. Oh, tentang akuisisi. Kalau tentang akuisisi boleh dimasukin, tapi ini tuh PP-nya udah tahun 1980-an, aku aja belum lahir. Ini kayaknya harus dicek ini masih berlaku apa enggak gitu. Karena udah lama banget peraturannya. Tapi kalau misalnya masih berlaku, itu boleh dimasukin. Ini Ahmad Dwi Aryo ini juga ada mention tentang Perpres 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Nah, ini betul, ini penting banget nih, aku sampai lupa. Thank you ya, Ahmad Dwi Aryo. Ini penting banget nih, peraturan Perpres 10 2021. Ini kayaknya Ahmad Dwi Aryo lumayan familiar tentang hukum investasi. Tentang bidang usaha penanaman modal. Oke, thank you ya. Nah, ini selain ini ada juga namanya BKPM. Jadi di Indonesia itu otoritas yang mengawasi investasi asing itu adalah namanya BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu yang mengawasi semua investasi gitu. Jadi semua perizinan tuh di bawah dia, dan dia tuh juga menerbitkan peraturan. Peraturan BKPM 4 tahun 2021. Nah, itu mungkin bisa dimasukin juga. Peraturan BKPM 4 nomor 2021. BKPM itu selevel menteri, dia menteri investasi. Peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021. Nah, ini nanti untuk rules-nya itu banyak banget peraturan turunan-turunannya, peraturan-turunannya itu banyak. Nah, ini kan aku cuman undang-undang sama PP ya. Nah, itu perpresnya itu banyak banget. Nah, itu harus dicek satu-satu. Cuman kita nggak usah berlama-lama di situ. Kita langsung ke next part-nya mengenai application. Application. Nah, coba tulis nomor 1. Application-nya itu pertama, berarti kan dia nanya kan, boleh. Tadi kan isu nomor 1 kan dia nanya boleh nggak kalau mereka ngambil 90% gitu, modal 90% saham. Nah, nomor 1 kita bisa tulis tuh, berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha PMA, PTX yang bergerak di bidang, misalkan dia apa ya, jasa konsultasi ya, jasa konsultasi. Ini ngarang aja gitu. Yang bergerak di bidang jasa konsultasi diperbolehkan, sahamnya untuk dimiliki 100% oleh asing. Oleh karena itu, jika Korea Goryeo Corporation ingin mengakuisisi 90% saham, maka jika Korea Goryeo ingin mengakuisisi 90% saham, itu dapat dilakukan gitu. Nah, ini aku kan ngomong nih, nanti mungkin kalian bisa bagusin lah kata-katanya kayak gimana gitu. Nah, ini sebenarnya application itu lebih kayak kita menjelaskan itu, oh peraturannya ngomong gini, kalau misalkan kliennya kayak gini, berarti gini gitu. Nah, terus yang kedua, ini sebenarnya singkat aja, ini kalian mungkin bisa explore lebih dalam lagi, jangan sesingkat ini gitu. Karena biasanya lebih panjang, jelasin dulu perpresnya ngomong apa, terus jelasin dulu PTX-nya itu bergerak di bidang apa, terus nanti jelasin lagi 90% itu kan mayoritas saham. Kalau mayoritas saham itu di UPT ada nggak peraturan spesifiknya gitu. Nah, kalau di UPT itu ada, kalau misalnya kalian mau akuisisi saham mayoritas, itu harus ada contoh employment announcement, harus ada pemberitahuan ke karyawan.
apa yang indikator mayoritas itu apa sih gitu. Indikator mayoritas itu juga ada di peraturan. Nah, itu kalian harus jelasin lagi di application ini. Mayoritas itu kalau akuisisinya di atas persentase segini gitu. Kayak gitu. Nah, ini kita langsung isu kedua aja. Isu keduanya apa ya tadi? Bagaimana proses akuisisi? Nah, proses akuisisi itu ada di UU PT. Nah, berarti kita tulis lagi berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pasal segini, proses akuisisi adalah sebagai berikut. Terus kalian jelasin masing-masingnya, terus harus masukin sumber hukumnya apa, legal basis-nya. Nah, setelah jelasin, nah itu kan udah menjawab kan pertanyaannya. Oke. Terus yang ketiga, apa tadi pertanyaannya? Apakah orang asing dapat menjadi direksi atau komisaris? Jika iya, bagaimana proses penunjukannya? Nah, ini kita jelasin dulu nih. Kalau kayak gini pertanyaannya kita jelasin. Direksi itu apa, komisaris itu apa. Kenapa? Karena di luar negeri belum tentu namanya direksi atau komisaris. Contoh, di luar negeri itu ada yang namanya CEO, Chief Executive Officer. Tapi apakah di UU PT ada mengenal CEO? Enggak. UU PT kita tuh nggak mengenal istilah CEO. Hanya ada direksi dan komisaris. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan untuk menghindari misinterpretasi, misconception tentang jabatan, itu kita harus jelaskan jabatan direksi itu apa gitu. Jadi kita jelasin lagi nih, berdasarkan UU PT, direksi ada pasal sekian, pasal 12, atau berdasarkan anggaran dasar PTX, pasal 12, direksi bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha atau day-to-day management dari perusahaan atau perseroan gitu. Sementara komisaris berperan untuk melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh direksi guna memastikan direksi menjalankan kewajibannya berdasarkan atau sudah sesuai dengan anggaran dasar perseroan gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, itulah. Habis itu kita jelasin lagi kalau berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor sekian-sekian, kan ada tuh peraturan tentang jabatan apa aja sih yang boleh diduduki oleh orang asing sama yang tidak gitu. Nah, itu belum dimasukin di sini, tapi itu mungkin bisa jadi consideration kita. Nah, nanti kita bisa tulis karena di dalam peraturan ini jabatan direksi atau komisaris itu bukanlah jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh orang asing. Jadi boleh gitu. Terus nanti jelasin lagi kalau orang asing mau jadi direksi, apa persyaratannya? Apakah mereka harus punya izin tinggal atau izin kerja, kayak gitu. Nah, itulah yang harus kalian pikirin kalau kasusnya seperti ini, itu yang harus ada dibahas di dalam application gitu. Dan itu panjang banget, bisa berhalaman-halaman. Nah, terus oke, kita langsung conclusion aja. Conclusion berarti ada 3. Kenapa? Karena pertanyaannya ada 3, jadi setiap pertanyaan ada conclusion-nya. Ada 3. Nah, tinggal di-conclude aja, Salsabila. Berarti nomor 1, nah ini kita langsung minta Salsabila ngerjain legal opinion nih berarti. Ya, ngetik semuanya. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, ini bisa ditanyakan aja ya. Kalau ada yang masih kurang jelas gimana ngedraft legal opinion.
Sebenarnya ngedraft legal opinion tuh kalau dipikirin, kalau terlalu dipikirin itu agak susah. Lebih baik kita ketika kita ngedraft legal opinion kita buat itu ngalir aja gitu. Jadi harus berhubungan ya, satu sama isu satu, harus berhubungan gitu tulisan kita antara per paragraf gitu. Harus ada connecting-nya. Jadi jangan sampai di paragraf A kita ngomongin apa, di paragraf selanjutnya ngomongin apa gitu. Mungkin sambil nunggu Kak Salsa ngetik, aku pengen nanya nih Kak ke Kak Indah. Mungkin Ya. lebih ke nanya ke pengalamannya. Kan kalau aku sendiri selama kayak nugas itu kan pasti kayak ada gap gitu Kak. Kayak sering banget di tengah-tengah nugas tuh aku bingung tiba-tiba tuh ini mau diterusin gimana ya, atau kayak kadang tuh galau gitu loh sama tugas. Itu Kak Indah pernah nggak Kak pas kayak mungkin lagi ngerjain legal opini, terus mungkin itu biasanya Kak Indah tuh kayak berapa lama dalam mengerjakan legal opininya itu, terus kalau mungkin di tengah-tengah ada yang kayak tadi yang disampaikan kayak ada disharmoni, terus kayak harus tanya ke kementerian-kementerian tertentu, itu Kak Indah itu nge-handle-nya gimana? Atau mungkin dalam satu legal opini itu Kak Indah ada tim atau gimana yang ngebantu untuk hal-hal tersebut gitu. Oke, thank you Rona untuk pertanyaan ini, lebih ke prakteknya ya. Oke, kalau di prakteknya itu kalau misalnya topiknya sulit dan isunya banyak, itu biasanya ada timnya gitu. Jadi kita biasa dibagi gitu sama partner. Oh, aku ngerjain yang tentang topik employment, tentang ketenaga kerjaan. Oh, nanti si lawyer A ngerjain tentang topik investasi. Oh, nanti si lawyer B tentang ngerjain tentang bagian litigasinya gitu. Nah, itu dibagi-bagi gitu biasanya. Dan kalau ditanya berapa lama ngerjain legal opinion, nah itu tergantung lagi banyak kerjaan yang lain apa enggak gitu. Dan tergantung seberapa sulitnya legal opinion-nya gitu. Kalau misalkan contoh kayak legal opinion yang sekarang lagi dikerjain ini tentang investasi, itu kan sebenarnya hal umum ya. Maksudnya kayak itu udah sangat common banget di praktis, itu pertanyaan-pertanyaan yang udah sering muncul. Kalau udah sering muncul tuh biasa kita udah tahu jawabannya apa. Nah, itu nggak lama gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya sangat spesifik, contoh, spesifik nih di bidang konstruksi, atau di bidang tambang, atau di bidang kehutanan gitu, itu sangat spesifik, itu butuh waktu lebih lama. Kenapa? Karena walaupun kita ini lawyer, kita hanya bahas mengenai hukum, kita kadang juga harus bisa memperhatikan teknisnya tuh gimana gitu. Contoh kayak tambang, ketika aku buat legal opinion tambang, aku harus ngerti alat tambangnya itu apa. Aku bahkan mempelajari kayak emas itu gimana sih, pemurnian emas tuh gimana gitu. Emas tuh ambil gimana bisa jadi kayak cincin atau perhiasan yang kita pakai gitu. Itu harus dilebur, harus dipanasin, harus pakai alat-alat segala macam yang istilahnya sangat teknis, itu tuh harus dibaca gitu. Kenapa? Karena itu takutnya bisa mempengaruhi keputusan klien yang mungkin ada dari segi hukumnya berkaitan gitu. Kayak hal seperti itu yang kadang juga harus diperhatikan gitu. Dan kadang kalau misalnya kayak pertanyaannya Rona tadi, kalau misalkan lagi ngerjain kadang nggak tahu mau bahas apa gitu. Nah, itu sangat umum ketika ngerjain skripsi juga pasti kayak gitu. Ngerjain proposal atau ngerjain skripsi juga pasti kayak gitu, itu umum banget kok, cuman itu nggak apa-apa, itu emang proses penulisan gitu, butuh waktu merenung menulis apa. Kayak gitu. Nah ini Salsabila udah selesai ngetik, oke, ini ya kayak ginilah kurang lebih conclusion-nya berdasarkan fakta, kayak gini gitu. Cuman ini mungkin kepanjangan, ini kayaknya, cuman nggak apa-apa. Mungkin ini kalau misalnya aku buat bisa dipersingkat lagi gitu, tapi nggak apa-apa kayak gini. Nah, nanti kan aku tadi ada biasa masukin recommendation atau saran. Nah, itu biasa sarannya apa sih kalau kegiatannya soalnya kayak gini? Sarannya biasa misalkan lawyer-nya menyarankan untuk si investor merencanakan waktunya itu berapa lama gitu. Karena misalkan kita kan kasih tahu, oh ternyata proses perizinan di Indonesia tuh butuh waktu segini. Jadi kita sarankan ke mereka persiapin ini tuh seperti ini, kayak gini, butuh waktunya seperti ini. Jadi siap kalau mau jadi beli butuh waktunya segini gitu, jangan mepet-mepet cuy gitu istilahnya. Kurang lebih kayak gitulah.
Oke. Oke, Kak, ada mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Indah? Kalau mau nanya praktek juga nggak apa-apa, mau nanya law firm gimana nggak apa-apa, nggak harus strictly ke tentang legal opinion kok. Izin tanya lagi boleh, moderator? Boleh, boleh Kak Bima. Ya, aku tertarik ini meskipun udah pernah dapat di kelas, tapi memang benar tadi yang dibilang Kak Indah, nggak terlalu ini mendalam begitu, lebih ke teori. Jadi kalau untuk praktek pembuatannya sendiri masih kurang menurut saya. Jadi aku tadi memperhatikan ini Kak Indah, Ya, Bima. soal struktur kalimatnya ini apa memang pada umumnya dibuat dengan bentuk pointer dan juga dalam kata-kata tertentu. Tadi aku lihat di contoh sebelumnya di legal opinion yang di kasus Semenanjung Kampar itu hampir semuanya itu kayaknya menggunakan kata bahwa. Apakah itu emang struktur baku dari satu legal opinion atau bagaimana? Terus Oke. and then satu pertanyaan lagi, ini kan misalnya tadi terkait dengan akuisisi ya. Mungkin si investornya juga selain dari isu yang tadi ada di sini, mungkin juga menanyakan terkait dengan ini kelayakannya gimana. Jadi apakah dia sudah patuh hukum gitu. Artinya ada pertanyaan soal LDD juga. Nah itu sekiranya ada kayak gitu, itu biasanya dilampirkan dalam satu dokumen ini atau terpisah, Kak? Oke, thank you Bima, pertanyaannya bagus ya, ini detail banget nih buat oke. Jadi kalau misalnya ini pertanyaan pertama tadi ke struktur penulisan ya, pakai kata bahwa gitu ya. Oke. Nah sebenarnya itu nggak ada bakunya, nggak ada rumusan, nggak ada formulanya. Kayak tadi aku bilang sebenarnya legal opinion itu kayak kreasinya lawyer aja. Terserah kamu mau nulisnya kayak apa. Tapi struktur universal, struktur yang biasa digunakan itu adalah yang FIRAC tadi. Tapi untuk dalam penulisannya sendiri, mau kamu kata awalnya pakai bahwa atau langsung to the point juga nggak masalah, itu bebas. Yang penting purpose-nya tersampaikan aja ke klien. Dan kalau misalnya, tadi apa lagi ya pertanyaan yang pertama? Yang ini Kak, tata cara penulisannya kan ini kan pointer gitu. Apa kalau memang itu lebih direkomendasikan atau bagaimana ya? Atau ada alasan tertentu gitu? Sebenarnya legal opinion tuh ada yang pointer, ada yang per paragraf, story gitu, ada macam-macam. Tapi biasanya kalau misalnya kayak kita baca aja deh. Kalau kita baca kalau ada pointer, numbering itu kan lebih mudah ya. Jadi sebenarnya balik lagi ke tujuannya itu untuk mempermudahkan pembaca membaca poin ini gitu. Kenapa? Karena biasa kalau klien itu kan bukan orang hukum ya. Kalau klien itu mereka nggak ada background hukum biasanya. Nanti mereka nanya, Bu, itu Ibu pas itu nulis di legal opinion kayak gini ya, tentang ini, saya nggak ngerti deh, gitu. Nah, kalau misalnya semua paragraf, nanti dia susah dong ngasih tahu kita di yang mana, gitu. Tapi kalau misalnya ada nomornya, dia bisa ngomong, oh Bu, ini maksudnya apa ya yang di nomor 2 ini, gitu. Nah, itu kan jadi menunjukkan jadinya lebih mudah gitu untuk dimengerti dan proses mengkomunikasikan analisis kita ke klien itu juga lebih gampang gitu. Jadi sebenarnya balik lagi itu lebih ke case by case basis. Kalau misalnya isunya cuma satu dan sangat straightforward, itu boleh paragraf nggak apa-apa. Tapi kalau isunya banyak dan very complex, itu lebih disaranin pakai numbering. Nah, terus tadi si Bima juga nanya mengenai isu-isu lain atau mengenai isu lain yang mungkin di-raise sama klien atau kayak contohnya legal due diligence ya. Oke. Nah, ini kalau yang tadi aku kasih contoh itu kan ceritanya sangat singkat banget ya. Itu karena hanya untuk mempermudah kita menulis legal opinion gitu. Tapi kalau misalnya kita udah ngerjain legal diligence, itu kita masukin juga di dalam application sebagai pertimbangan kita gitu. Atau bisa juga kita masukin ke di facts bahwa kita telah melakukan legal diligence terhadap PT ini pada tanggal segini gitu. Nah, nanti di application-nya kita bisa jelasin. Ternyata dari legal diligence kita, perusahaan ini tidak memenuhi persyaratan upah minimum gitu.
Nah, yang mana berdasarkan peraturan segini, kalau tidak comply dengan peraturan upah minimum dapat didenda atau dapat sanksi apa kayak gitu. Nah, itu bisa dijelasin gitu. Kalau misalnya kita udah ngelakuin LDD, itu juga mesti dimasukin ke legal opinion kita gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelakuin LDD itu kan hasilnya itu kan ada di legal opinion kita gitu. Jadi nih company layak nggak sih untuk dibeli kayak gitu. Mungkin seperti itu, Bima. Oke, thank you, Kak. Ya, sama-sama. Mungkin Bima mau terjun di corporate ya nanti ya? Iya, mudah-mudahan Kak, doain aja. Aku terinspirasi ini, Pramudia. Oh, oke. Iya, bagus sih. Ada pengalaman nggak, Kak, sama Kenapa? beliau? Nah, ada pengalaman nggak dengan beliau gitu kan? Sama-sama ini juga kan merger dan akuisisi. Kebetulan Bisnis. aku belum ada pengalaman sih sama beliau. Cuman ya bagus lah kalau misalnya kamu udah tahu gitu ke depannya mau di bidang apa gitu. Terima kasih Kak Bima. Semoga lancar-lancar ya Kak Bima semuanya. Dan pertanyaan dari Kak Bima tadi itu sayangnya jadi pertanyaan terakhir ya Kak, dikarenakan keterbatasan waktu Oh, oke. yang kita miliki. Dan gimana nih teman-teman semuanya yang ada di literasi klinik kali ini, pastinya udah mulai lebih terbuka gitu ya pandangannya tentang legal opini dan lain-lain, dan banyak juga kan informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dari Kak Indah pada pagi hari ini. Dan sebelum benar-benar mengakhirin nanti, biar teman-teman lebih paham dan juga semangat, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Kak Indah untuk memberikan closing statement. Dipersilahkan Kak. Oke. Oke, thank you semuanya. Udah sangat aktif banget dalam sharing kali ini ya. Aku lihat kayak pada aktif lah nanya-nanya gitu. Aku juga beberapa kali ngasih sharing atau lecture ke kampus-kampus lain. Tapi aku akuin nih kali ini pertanyaannya berbobot semuanya. Jadi thank you banget yang udah pada merhatiin, dan aku saranin tetap maju terus. Ini programnya bagus banget sih, literasi klinik. Ngundang teman-teman dari luar, yang mana dulu ketika aku kuliah itu sulit gitu. Kenapa? Karena kalau dulu ketika aku kuliah cuma bisa minta pembicara dari yang sama-sama domisili gitu. Cuman aku lihat di sini teman-teman pada kreatif memanfaatkan Zoom, yang mana bisa ngundang teman-teman dari tempat-tempat lain, dari daerah lain juga gitu. Yang mana akan pasti banyaklah sharing yang bisa kita peroleh gitu. Gitu aja sih dari aku, Rona. Thank you semuanya yang udah mengundang aku dan ikut serta dalam program literasi klinik kali ini. Iya, kita juga terima kasih banyak kepada Kak Indah pastinya, karena Kak Indah sudah mau sharing dan menyempatkan waktu di pagi hari weekend ini. Dan aku izin menyimpulkan sedikit dari pemaparan dari Kak Indah, bahwa tadi pastinya teman-teman udah tahu bahwa legal opinion merupakan hasil analisis, pendapat, ataupun kesimpulan yang merupakan rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek masalah hukum tertentu, dan pastinya legal opinion ini menjadi makanan sehari-hari dan juga hal basic yang harus dipahami oleh semua yang ingin terjun ke bidang hukum. Dan yang mungkin tadi kita banyak dibahas atau kita coba juga, bahwa di legal opinion itu ada FIRAC, yakni Fact, Issues, Rules, Application, dan juga Conclusion. Dan diharapkan dari rekan-rekan semuanya dari literasi klinik ini bisa lebih paham dan mengetahui mengenai legal opinion. Dan selanjutnya adalah penyerahan cindera mata yang akan diberikan oleh Direktur Eksekutif FK2H dan juga Manajer Bidang Penelitian kepada Kak Indah Sari, kepada Kak Zaki Priambudi dan Kak Reka Widyanugraha, dan juga yang bertugas untuk memberikan cindera mata. Aduh, lucu banget ini.
Ini ada sedikit dari kita. Mungkin dari Kak Reka selaku manajer bidang penelitian, ada yang mau disampaikan kepada Kak Indah? Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, selamat pagi Kak Indah. It's not time for us gitu ya. Makasih banget untuk kesediaan kakak gitu untuk hadir pada hari ini. Dan mungkin ini ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman FK2H nih Kak. Gitu. Mungkin terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga tadi ilmu yang diberikan oleh kakak bisa langsung kami terapkan. Ya, oke. Terima Thank kasih. you. Aku kembalikan ke Jinan. Thank you, Rika. Terima kasih Kak. Ya. Ini lucu banget, aku suka banget ya ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Reka. Dan mungkin bisa dari Kak Salsa, mungkin bisa di stop share screen. Sekali lagi, saya sebagai moderator mewakili mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kak Indah yang sudah mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing dengan kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari kita. Dan akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf mewakili dari diri saya sendiri apabila ada kesalahan. Semoga Kak Indah selalu sehat selalu, rekan-rekan juga selalu sehat, dan apa yang diinginkan cepat tercapai dan selalu sukses dalam karirnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Ya, oke. Thank you semuanya. Aku izin live ya berarti ya. Ya, Terima kasih banyak Kak Indah. Ya, thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.